Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eksplorasi nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Fasilitator kelompok kami adalah Ibu Yenita MPD dan pengajar praktik kelompok kami adalah Ibu Eka Nerobadoni WA SPD. Dan anggota kelompok kami yang pertama adalah Ibu Miharani dari SD Minamas. Lalu saya sendiri Indasari dari SMKN 1 Babatoman. Ibu Puji Darwanti dari SDN 2 Karyamaju dan Ibu Desi Kartika Sari dari SMAN 5 Sekayu serta Ibu Sulastri dari SMPN 1 Jirak Jaya. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan bahan diskusi dari kelompok kami yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu hanya menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaannya dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut kita kenal sebagai pembelajaran berbasis kontekstual. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hadi? Kekuatan konteks sosial-kultural yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dilihat sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami, yaitu gotong royong dan peduli terhadap sesama serta peduli terhadap lingkungan. Kekuatan konteks sosial kultural yang kedua adalah di daerah kami, yaitu Kabupaten Musi Banyu Asin, itu memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang, baik itu dari TK sampai SMA atau SMK. Salah satunya adalah tradisi ngocek bawang atau rewang. Tradisi ngocek bawang atau rewang mampu mengarahkan peserta didik mengembangkan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kekuatan konteks sosio-kultural yang ketiga adalah penanaman nilai karakter pada peserta didik dapat dilakukan melalui sebuah tradisi, khususnya tradisi ngocek bawang atau rewang yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-harinya. Antara lain, pertama, belajar dan berlatih untuk bekerja sama atau gotong royong. Kedua, bertanggung jawab. Ketiga, disiplin. Keempat, nasionalisme.
kelima, budi pekerti atau saling menghargai ketika berproses dalam menjalankan tradisi tersebut. Tradisi ngocek bawang atau rewang adalah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang, maka dengan demikian tradisi ini akan tetap ada dan tidak hilang dengan seiring kemajuan zaman. Nah, tujuan utama dari tradisi ini yaitu untuk mempererat silaturahmi antar keluarga hajatan dan masyarakat, sekaligus bergotong royong dalam meringankan pekerjaan dan ekonomi. Tradisi ngocek bawang ini muncul sejak zaman nenek moyang karena buruknya ekonomi pada saat dijajah Belanda. Karena hasil kesepakatan musyawarah bersama dalam hal kebaikan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Jadi, tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang, walaupun sedikit ada perkembangan, khususnya di daerah kami. Ini ada link YouTube video tentang tradisi ngocek bawang. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang pertama, kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah contoh ide atau gagasan pembelajaran kebudayaan daerah atau kearifan lokalnya, yaitu mengintegrasikan tradisi lokal daerah Musi Banyu Asin dalam pembelajaran seperti tradisi ngocek bawang atau rewang dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Kedua, kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu contoh ide atau gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kebudayaan daerah atau kearifan lokal adalah murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya pendidikan yang berdiferensiasi. Yang kedua, proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas atau outdoor learning dengan beragam macam aktivitas. Yang ketiga, kesepakatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku peserta didik di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Kesepakatan penyesuaian nilai luhur kearifan lokal budaya daerah asal terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan mengintegrasikan nilai sosiokultural dan budi pekerti dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di kegiatan akademik dan non-akademik sekolah. Maka dari itu, tradisi ngocek bawang atau rewang dalam diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek dapat dihasilkan dalam berbagai bentuk produk yang juga nantinya akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, gotong royong, atau saling bekerja sama. Tantangan atau solusi yang akan dihadapi yang pertama adalah murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis budaya lokal, dan solusinya adalah membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding oleh guru. Terus yang kedua, tantangan atau solusi yang akan dihadapi adalah kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Nah, solusinya adalah guru atau sekolah dapat bekerja sama dengan pihak atau mitra lain masyarakat. Yang ketiga, tantangan dan solusinya yang mungkin dihadapi adalah proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Nah, di sini solusinya itu adalah kolaborasi antar guru mata pelajaran. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil
adalah setelah mempelajari, berdiskusi bersama teman kelompok tentang pengintegrasian nilai sosiokultural dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya, supaya bisa memberi tuntunan kepada peserta didik untuk melakukan budi pekerti yang baik, sehingga siswa menyadari pentingnya memiliki sikap belajar dan berlatih untuk bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, kekeluargaan, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, dan mandiri. Apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik, maka siswa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.